Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yani selaku dosen manajemen perbankan? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, nama saya Igfir Al-Fajar, NIM saya 171410115. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai UTS manajemen perbankan. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai undang-undang perbankan dan pengertian dari perbankan. Oke, bank sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mana di dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa bank yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya untuk tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua mengenai peran Bank Indonesia terhadap negara atau terhadap pemerintah. Ya, kita tahu Bank Indonesia memiliki peranan yang signifikan terhadap pemerintah karena memang Bank Indonesia merupakan bank sentral. Di sini ada beberapa peranan penting dari Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter. Di sini tujuannya agar uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Apabila peredaran uang terkendali, maka ekonomi akan tumbuh tanpa berakibat pada inflasi. Kemudian yang kedua, membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Ini bertujuan agar lancarnya pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Yang ketiga, sebagai pengurus rekening pemerintah. Sebagai negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, pemerintah memerlukan simpanan dana pembangunan di bank, dan BI berperan sebagai kas negara. Kemudian yang keempat, BI atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Jadi peranan BI itu sebagai kas negara ini bisa berperan sebagai fasilitator dalam melakukan pinjaman luar negeri. Yang kelima, BI memberikan sumbang saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah. Jadi BI dan pemerintah itu melakukan konsultasi dan koordinasi terkait keuangan di negara kita. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, BI melakukan kerjasama dengan bank internasional. Ya, jadi BI itu selain sebagai bank sentral, dia juga melakukan kerjasama internasional dengan bank lainnya. Berikutnya pertanyaan ketiga mengenai kegiatan dari bank. Di sini ada 3 kegiatan dari bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kemudian yang kedua yaitu menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan jasa-jasa layanan atau jasa servis seperti transfer, bank card, bank notes, bank garansi, setoran pembayaran, dan masih banyak lagi. Berikutnya pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir yang menjadi penutup terkait kasus yang saat ini sedang mewabah ya, terkait COVID-19. Imbasnya terhadap perekonomian kita khususnya di bidang perbankan. Apakah sudah benar kebijakan pemerintah
dan bagaimana upaya pemerintah. Di sini memang COVID 2019 ini sangatlah merugikan semua pihak, karena memang ini merupakan bencana yang sangat besar, yang mana terhadap bank sendiri ini sangat mengganggu para investor, mengganggu transaksi, dan juga pemasukan dari bank menurun, dan imbasnya sangat besar terhadap bank. Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah dan juga Bank Indonesia melihat pertumbuhan ekonomi kita masih bertambah 4%. Nah, namun kita tidak tahu apabila dampak dari corona ini berkepanjangan bisa mencapai 3-6 bulan atau mungkin terjadi lockdown, maka pertumbuhan ekonomi kita hanya 2,5% atau bahkan 0% saja. Dan memang dampaknya ini sangat luar biasa bagi kita semua. Ya, untuk kebijakan pemerintahnya sendiri sebenarnya sudah sesuai prosedur yang berlaku di beberapa negara di dunia. Hanya saja yang lebih ditekankan kepada pemerintah ini mengenai tes massal. Tes massal siapa saja yang terinfeksi virus COVID. Kita tahu kemarin di Amerika Serikat saja sudah melakukan tes massal, dan sangat memprihatinkan sekali, karena memang setelah dites massal itu jumlah korban dari corona ini bertambah drastis. Sekarang Amerika saja menduduki peringkat pertama, 80.000 lebih yang terinfeksi virus corona setelah diadakannya tes massal ini. Jadi menurut saya upaya pemerintah itu ya lebih ditekankan lagi, lebih disignifikankan lagi gitu. Karena memang tes massal ini sangat perlu. Dan untuk kebijakan pemerintah mengenai atau memang lockdown itu belum dilakukan ya. Tapi jika memang lockdown ini harus dilakukan, ya kita harus mengikuti prosedur di beberapa negara yang sudah melakukan lockdown. Walaupun memang lockdown ini banyak sisi negatifnya, terutama kerugian di bidang ekonomi pasti sangat drastis sekali, sangat banyak sekali. Namun untuk upaya pencegahan, jika memang lockdown ini diperlukan, ya kita ikuti, kita sesuaikan dengan prosedur di beberapa negara. Toh ini untuk kepentingan bersama, jadi kita harus bekerja sama melawan penyakit ini, dan semoga wabah ini segera berakhir dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari jawaban UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pesan dari saya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Yani juga selalu jaga kesehatannya, selalu menerapkan pola hidup sehat, dan semoga kita semua terhindar dari virus ini, dan semoga virus ini segera berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.